kurang ajar. Oleh karena kalimat yang diungkapkan seperti itu, saksi menghindar dari kawan dinas untuk mencari tempat yang lebih nyaman agar dapat berkomunikasi dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat lebih lanjut. Bahwa dalam komunikasi melalui handphone tersebut, korban Nofriansah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putri Chandrawati sedang sakit, dan korban Nofriansah pada pokoknya menyatakan bahwa korban dituduh menyebabkan Putri menjadi sakit, dan korban pada pokoknya sedang diancam dengan mengatakan jika korban berani ke atas akan dibunuh. Bahwa ketika saksi Vera bertanya siapa yang mengancam, saksi mendengar bahwa korban dan saksi mendengar korban menjelaskan skuad-skuad di sini. Lalu saksi Vera Mareta Simanjuntak bertanya kepada korban melakukan apa terhadap Putri Chandrawati, dan korban Yosua Huta Barat pada pokoknya menyatakan tidak melakukan apapun yang bersifat negatif terhadap Putri Chandrawati. Serta ketika saksi bertanya korban sedang berada di mana, korban menjelaskan berada di Magelang. Menimbang bahwa sementara itu apabila mencermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tersebut tidak ada bukti pendukung yang mengarah pada kejadian yang valid adanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu, mengingat hal-hal sebagai berikut. 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum mengatur bahwa relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan atau pendidikan dan atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya. Dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan yang memiliki posisi lebih rendah. Ada dua unsur penting dalam pengertian relasi kuasa di atas, yakni pertama, sifat hierarkis yang meliputi posisi antar individu yang lebih rendah dan atau lebih tinggi dalam suatu kelompok atau tanpa kelompok. Kedua, ketergantungan, artinya seseorang bergantung pada orang lain karena status sosial, budaya, pengetahuan atau pendidikan, dan ekonomi. Kedua unsur relasi kuasa tersebut menimbulkan adanya ketimpangan relasi kuasa, sehingga penyebab utama terjadinya kekerasan seksual. Ketimpangan relasi kuasa ini dapat terjadi ketika pelaku merasa bahwa dirinya memiliki posisi yang lebih unggul, juga dominan dibanding si korban. Dari pengertian di atas maka disebutkan orang yang memiliki posisi lebih unggul juga dominan dalam hal ini adalah Putri Chandrawati, dikarenakan Putri merupakan istri dari terdakwa yang menjabat sebagai Kadif Propan, dan latar belakang pendidikan Putri adalah seorang dokter gigi, sementara korban Nofriansah yang hanya lulusan SLTA dan seorang ajudan dengan pangkat brigadir yang ditugaskan untuk sebagai ajudan terdakwa untuk membantu Putri Chandrawati baik sebagai supir maupun tugas-tugas lainnya. Sehingga dengan adanya ketergantungan relasi kuasa dimaksud sangat kecil kemungkinannya kalau korban melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Tidak adanya fakta yang mendukung Putri Chandrawati mengalami gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder, akibat pelecehan seksual atau perkosaan. Pelecehan seksual dan perkosaan terjadi biasanya dikaitkan dengan relasi kuasa. Ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban, kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga tindakan pelecehan seksual dan perkosaan akan mendatangkan trauma yang mendalam bagi korban. Korban pelecehan seksual dan perkosaan dapat mengalami stres akibat pengalaman traumatis yang dialaminya. Sebagaimana disebutkan dalam jurnal ANAF volume 1 nomor 2 Desember 2016 halaman 188. Proses pemulihan korban kekerasan seksual akan melewati beberapa tahapan dengan menggunakan 5 tahapan kesedihan
yang umum digunakan sebagai teori pemulihan diri pada diri korban tidak selalu melewati setiap tahapan. Oleh Ilenis